Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kalau tadi sudah kita validitas, sekarang materi untuk reliabilitas. Gimana kalau valid untuk kesohian sebuah soal? Kalau reliable itu tentang konsisten, apakah kebenaran itu konsisten atau tidak, maka perlu diuji dengan reliabilitasnya. Maka di sana ada beberapa metode, diantaranya metode paralel, kemudian metode tes ulang, tes and retest, kemudian kita gunakan yang metode ketiga saja, yaitu belah dua. Kemudian nanti dengan rumus Fermat-Brown, di mana R11 sama dengan 2 kali R pangkat setengah-setengah dibagi 1 plus R pangkat setengah-setengah. Jadi nanti nggak usah pusing-pusing karena ini hanya nilai korelasi. Jadi 2 dikalikan hasil korelasi, 1 ditambah nilai korelasi setelah kita uji dengan uji korelasi. Nah, kalau tadi kita belajar validitas itu ada 10 soal ya, kemudian yang tidak valid 4, yang valid 6, maka sekarang untuk latihan reliabilitas kita anggap 10 soal itu adalah valid semuanya. Kita anggap 10 soal itu valid semuanya. Maka kita tes uji reliabilitas. Maka untuk metode yang ketiga, yaitu belah dua, maka dari 10 soal kita belah menjadi dua, yaitu separuh soal ganjil dan separuh soal genap. Separuh soal ganjil dan separuh soal genap. Kemudian dijumlahkan, dibuat skor total dari skor ganjil dan yang genap. Demikian, misalkan ini ada 15 responden. Nah, maka responden yang pertama pada soal-soal ganjil di sini ya 1, 3, 5, 7, 9 dijumlahkan, maka ini menjadi skor ganjil. Demikian juga dengan responden yang kedua, ya, ini ada 5. Di sini ditambahkan menjadi skor total ya, sampai dengan responden yang ke-15. Nah, ini nanti menjadi, nah dari skor total namanya skor ganjil, skor total ganjil ya. Demikian juga nanti yang genap ya, ada 15 responden tadi. Soal genap yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10 itu di total, maka menjadi skor total dari genap ya. Itu nanti yang akan kita uji untuk reliabilitas, yang kita masukkan nanti di skor total genap dan ganjilnya. Kemudian setelah itu kita masuk di SPSS, kita masuk di variable view ya, kita buat ganjil dan genap, tipenya numerik ya seperti ini, kemudian skala. Setelah kita isi di variable view, kita pindah ke data view. Di sana ada ganjil, ada genap, kita isikan sebanyak 15 responden. Kemudian setelah itu kita lakukan analisa seperti tadi ya, klik analisa, kemudian korelasi, kemudian ganjil dan genap dimasukkan ke variabel, di sini nanti persen, kemudian di OK, akan keluar output seperti ini ya. Yang dimasukkan ke dalam rumus secara manual adalah ini 0,772. Ini adalah nilai korelasi, yaitu R pangkat setengah-setengah. Kita masukkan ke dalam rumus seperti ini ya, 2 kali R setengah-setengah pangkat setengah-setengah, kemudian 1 plus R pangkat setengah-setengah. Nah, di sini adalah nilai korelasi. Maka 2 kali 0,772 dibagi dengan 1 ditambah 0,772, maka nilainya menjadi 0,8. Karena 0,8 maka korelasinya kuat. Kalau di atas 0,6 itu berarti reliable, minimal 0,6 ya. Ada juga teori yang mengatakan 0,7. Kita anggap paling rendah yaitu 0,6, itu sudah reliable. Kalau ini 0,8 berarti kuat, kaitannya kuat berarti reliable. Maka sebagai syarat sebuah instrumen harus valid dan reliable. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.